Ya, kembali lagi di Morning Show. Saatnya kita akan menyebar inspirasi bagi pemirsa. Ini benar-benar. Kita juga biasanya setiap menyaksikan segmen People Inspiration, ada ide kan? Benar. Biasanya bisa apa yang kita tarik dari sosok-sosok muda yang menjadi People Inspiration kali ini. Dimana kan biasanya nih kita selalu menghindar dengan yang namanya sampah ya kan. Belum lagi dengan sampah diidentikan dengan hal yang kotor, terus bau lah, terus ada lagi penyakit, banyak sekali terkait dengan sampah ini. Sampah yang jelek-jelek aja pokoknya, dibuang negatif aja lah. gitu ya. Benar. Nah ini tapi anak muda yang satu ini nampaknya berbeda pemirsa, karena ia justru mengaku sebagai sahabat dari sampah. Bro banget sama sampah kayaknya ya. Nah ini ia mengolah berbagai jenis sampah yang dia olah menjadi produk berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya menjadi pupuk hasil olahan dari sampah organik. Nah ini kita langsung aja ya lihat sosok yang satu ini di People and Inspiration bersama Melando Tampubolon. Sampah seolah menjadi masalah yang tak pernah usai di lingkungan kita. Biasanya diatasi dengan kumpul, angkut, lalu dibuang. Nah, lalu kemudian muncul solusi untuk mendaur ulang sampah, seperti yang dilakukan oleh pemuda yang satu ini bersama dengan Composter Project, di mana mereka memproduksi tong pengolah sampah organik menjadi pupuk. Nah, pemirsa, inilah People and Inspiration bersama Melando Tampubolon. Gang sempit di salah satu sudut wilayah Sunterjaya, Jakarta Utara ini memang dipenuhi rerimbunan hijau. Tapi siapa sangka lingkungan yang segar dipandang mata ini tercipta karena ada peran sampah di dalamnya. Ya, tumbuhan itu rimbun menghijau karena rutin disiram pupuk olahan sampah organik oleh warganya. Adalah seorang pemuda yang berhasil menjadi inisiator kerja nyata tersebut. Dan People and Inspiration kali ini akan mengajak Anda untuk menemuinya. Nah, ini dia nih orangnya, Melando Tampubolon a.k.a. Melo. Yes. Wah, apa kabar? Baik, Mas. Oke, jadi saat ini saya sedang berada di bengkelnya Composter Project, nah, tepatnya di Sunter, Jakarta Utara. Oh, jadi ini ya. Nah, jadi ini ya. Ya. Wow. Nah, Mr. Melo. Yes. Mas Melo. Jadi sebetulnya sejak kapan sih ini udah mulai fokus ngurusin sampah? Sebetulnya kalau fokusnya kita di tahun 2008 ya. Jadi permasalahan sampah yang tidak pernah kunjung usai lah, kurang lebih seperti itu. Ya awal mulanya ya dari kita hobi bersih-bersih. Oh, dari awal. Bersih-bersih. Iya. Ya, Mulai bersih jadikan, hobinya bersih-bersih. Nah, kita jadikan bagaimana yang hobi ini kita jadikan dunia usaha gitu loh. Dan akhirnya kita peduli, awalnya dari peduli, baru kita jadikan untuk berwirausaha seperti itulah. Oh gitu. Jadi dari kecil memang sudah bersih-bersih, dari situ akhirnya mikir dari sini gimana bikin usaha dan juga bisa bisa jadi buat orang lain juga. Ya, bermanfaat bagi orang lain, kurang lebih seperti itu. Baik. Nah, tapi kalau misalnya untuk Composter Project ini sejak kapan nih? Composter Project-nya sendiri saya cetuskan itu di tahun 2011. 2011. 2011 karena waktu itu awal mulanya kan kita berpikir Composter Project. Memang kalau bicara tentang akhirnya saya berpikir bahwa bagaimana kita bikin nama dengan nama Composter Project Merah Putih. Kenapa saya berpikir bahwa ya kita mau ngurusin masalah di lingkungan Indonesia dulu lah, seperti itulah kurang lebihnya. Nah, jadi akhirnya bernaklah pemikiran bahwa kita bikin nama Composter Project Merah Putih yuk. Gitu, kurang lebih seperti itu, bahwa apa? Kami ingin melihat Indonesia berkibar di tanah hijau dan permai, kurang lebih seperti itu. Lebih nasionalis ya? Iya, lebih nasionalis kurang lebihnya. Bergerak untuk Indonesia melalui green. Ya, Go Green lah. Go Green. Ya. Oke, siap.
Nah, jadi Melo, Ya. jadi sejauh ini kan Anda aktif mengolah sampah organik Ya. di lingkungan kita bersama Composter Project Ya. ini. Jadi kira-kira seperti apa sih presentase sampah organik Ya. di lingkungan kita di Jakarta ini? Kalau di Jakarta ini 60% bahkan sampai 75% itu sampah organik itu lebih merajai dibandingkan sampah anorganiknya. Nah, jadi kalau diperkirakan itu 5.000 ekor gajah lah, kurang lebih seperti itu sehari 5.000 ekor sampah di gajah? Jakarta. Wow. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi Ya. ketika permasalahan sampah organik ini tidak terselesaikan, nah itu yang menjadi masalah. Sebetulnya kalau sampah organik kan itu sangat mudah penyelesaiannya. Tapi kalau sampah organik tidak diselesaikan itu akan menimbulkan bau busuk dan mungkin bahkan binatang-binatang yang menyebar penyakit itu juga akan ada di sekitar manusia, kurang lebih seperti itulah. Oh, Jadi kalau kita Lumayan. tidak tangani secara baik, ya kan, secara profesional atau kita secara kemandirian, sampah organik akhirnya menjadi hal yang menakutkan terus-menerus gitu. namun kalau sejauh ini seperti apa pengelolaan sampah organik di lingkungan kita ini di Jakarta? Ya selama ini kan mereka hanya membuang, ya kan, buang ke TPS, pembuangan sampah. Ya di situ, ya saya pikir bahwa itu hanya memindahkan sebuah masalah gitu, tidak menyelesaikan masalah, tapi hanya memindahkan masalah yang tadinya masalah di rumah kita pindahkan saja seperti itu. Tapi nyatanya tidak selesai tuh, gitu loh, dengan adanya pembuangan sampah ke TPS itu, gitu. Jadi bagaimana mengelola sampah secara mandiri itulah yang sangat penting. Sejauh ini hal ini yang Anda lakukan? Ya, jadi sebelum sampah keluar dari rumah, masyarakat sudah bisa mengelola secara mandiri. Itu jangan sampai nanti kita menjadi orang yang ketergantungan dengan tukang sampah, ketergantungan dengan namanya dinas kebersihan. Jadi kita menjadi masyarakat yang mandiri, kurang lebih seperti itu. Kalau gitu berarti di Jakarta nih, kira-kira butuh berapa tong sampah nih per harinya nih untuk produksi Kalau sampah nih? untuk kebutuhan di Jakarta itu kurang lebihnya kita, kalau misalnya kita contoh nih skala yang kecil ini bisa mencapai 25 kilo. Sedangkan rata-rata di Jakarta ini paling mereka menghasilkan setiap harinya 1 kilo, bahkan kalau hebat itu 2 kilo ya kan. Nah, kalau kurang lebihnya penduduk Jakarta sekitar 12 jutaan, ya paling kita katakan bahwa setengahnya aja deh mereka menggunakan komposter, selesai masalah sampah. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi Melo sebenarnya banyak hal yang bisa kita manfaatkan dari sampah ya, Ya. bisa bernilai. Contohnya yang satu ini. Ya. Nah, ini dari mana nih sebetulnya ini Melo? Itu dari kertas duplek bekas ya, duplek bekas. Ada kadang-kadang kita bikin dari kardus bekas gitu. Jadi intinya di sini bahwa setiap sampah ini bisa kita gunakan untuk mendukung kehidupan manusia. Dalam arti kita tidak menjadi orang yang konsumtif, tapi kita menjadi orang yang produktif. Contoh, sebagai contoh ini kayak ini kan bisa kita pakai untuk celengan, Ya. ya kan? Dari bekas makanan kue Yes. kita buat ini bisa menjadi sebuah celengan. Ya ini kita juga bisa jual di masyarakat. Ya lumayan kita bisa menghasilkan uang juga dari sini gitu loh. Dari barang-barang daur ulang ya. Nah ini sebagai contoh Iya. ini juga dari Nah, ini seru nih, ini seru. Ini seru. Jadi Iya, ini iya. permainan untuk menguji kesabaran. Jadi bagaimana nanti kita mainkan ini alat, ini harus bisa mencapai ke sana. Ini Mungkin kayaknya bisa dicoba, Mas Ando. saya agak susah sabar Iya. sebetulnya. Tapi kita cobain ya. Ya bisa dicoba. Oke. Tuh. Wih, tadinya nama tengah mau jadi sabar nih. Tapi nggak jadi nih. Nah, nanti tinggal kesabarannya boleh. Sah. Luar biasa. Sah. Belum bunyi nih pemirsa, belum bunyi. Ya, oke. Nah, ini Mulai kurang lebih sombong. seperti itu. Permainan-permainan seperti ini uji kesabaran. Nah, Oke. Oke, Nah, seperti ini. katanya salah satu ini juga tas yang saya kalau ini manfaatkan. apa nih? Ini dari majalah bekas yang memang Majalah. kita linting. Itu kita bentuk menjadi panjang, akhirnya Saya kita kira anyam. kayak dari rotan gitu. bukan ya? Iya, bukan. Ini dari majalah. Nanti ujung-ujungnya kita furnish. Nah, ini juga bisa menghasilkan uang gitu. Kita jual. Bernilai ekonomi ya? Jadi ini bisa dikatakan ekonomi kreatif jatuhnya. Nah, apalagi kan sekarang kan lagi booming nih masalah tentang ekonomi kreatif gitu dari sampah-sampah. Nah, ini pun juga ada dari. Saya kira ini beli di mall bukan ya? Enggak. Bukan ya? Tas bungkus kopi kita juga. Oh iya, ini juga. Nah, banyak hal lah yang kita bisa manfaatkan dari sampah. Dari sampah, Jadi ya. intinya menjadikan masyarakat tidak lagi menjadi masyarakat yang konsumtif, tapi ayo produktif. Nggak segala sesuatunya harus belikan. Seperti ini kan lumayan buat mainan anak-anak, edukasi anak-anak, apalagi wayang kan udah mulai ditinggalkan. Betul. Di era modern seperti ini, tapi dengan adanya sampah kan akhirnya mereka juga mengingat kembali, oh iya ini budaya Indonesia. Yang modern jatuhnya ya. Nah, ini dari karton, duplek, bekas dus-dus Indomie atau apapun itulah. Nah, mie instan kita pakai dan itu kita bentuk seperti itu kan. Mantap, keren banget. Salut
ada anak muda yang peduli dengan sampah. Ya. Keren. Tetap di People and Inspiration.